Wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kami dari mahasiswa FKIP UHAMKA Program Studi Pendidikan Matematika ingin menjelaskan kepada penonton sekalian tentang metode inspeksi yang akan digunakan pada program linear. Kami ada 7 orang dan bersama saya Rifki Rahmatullah Aziz dan juga ada teman saya. Nama saya Nursifa Fauziah. Nama saya Alvina Aulia. Nama saya Nurul Fatimah. Perkenalkan, nama saya Siva Fauziah Ahmad. Nama saya Anissa Nurrohmah. Saya Azena Fitri Banowati. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang model transportasi dengan metode inspeksi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem dan model menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rome itu adalah sistem adalah suatu set dari dua atau lebih komponen yang berhubungan untuk mencapai tujuan. Menurut Hall, sistem adalah kelompok atau dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut KBBI, sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Model adalah gambaran atau proyeksi dari suatu objek atau sistem yang sebenar-benarnya. Suatu model dapat dikatakan sempurna bila model tersebut dapat menggambarkan seluruh aspek yang terdapat dalam objek. Sistem sebenarnya memiliki sifat atau karakter yang sama. Model terdiri dari dua jenis, yaitu model fisik. Model fisik merupakan gambaran fisik atau benda baik skala yang maupun sama ataupun berbeda. Lalu ada model simbolis. Simbolis merupakan gambaran dari suatu sistem dalam bentuk simbol-simbol yang memiliki hubungan matematis. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model transportasi. Model transportasi merupakan bagian dari program linear. Tujuan dari model transportasi ini adalah untuk mengoptimalkan jumlah pengiriman ke tujuan dalam sekali pengiriman sehingga dapat menekankan biaya serendah mungkin atau mencapai jumlah laba yang maksimal. Model transportasi merupakan kasus khusus dari masalah program linear dengan tujuan untuk mengangkut barang tunggal atau satu jenis dari berbagai asal atau origin ke berbagai tujuan atau destination dengan biaya angkut serendah mungkin. Telah dijelaskan bahwa model transportasi merupakan suatu kasus khusus dalam masalah program linear, namun dapat susut menjadi masalah transportasi jika koefisien dari variabel struktural, yaitu amin, terbatas pada nilai-nilai 0 atau 1. Terdapat adanya kehomogenan antara unit-unit dalam persyaratan. Kita akan melanjutkan ke pendekatan model transportasi. Nah, dalam model transportasi ini terdiri dari 3 langkah dasar. Langkah pertama itu tuh melibatkan penentuan pengiriman awal sedemikian rupa sehingga diperoleh solusi dasar yang memenuhi syarat. Ini berarti bahwa M plus N-1 sel atau rute dari matriks transformasi digunakan untuk tujuan pengangkutan. Sel yang digunakan untuk pengangkutan disebut sel yang ditempati. Sedang sel lainnya dari matriks transportasi akan disebut sel kosong. Nah, kemudian udah kita udah memperoleh solusi dasarnya. Nah, kemudian yang langkah keduanya bertujuan menentukan biaya kesempatan. Biaya kesempatan dari sel kosong dapat dihitung untuk setiap sel kosong tersendiri atau dihitung untuk semua sel kosong secara keseluruhan. Jika biaya kesempatan dari semua sel kosong tidak positif, maka telah diperoleh solusi optimal.
di lain pihak. Jika terdapat hanya satu sel saja memiliki biaya kesempatan bernilai positif, solusi pasti belum optimal dan kita harus melangkah ketiga, ke langkah yang ketiga. Jadi kan ketika di langkah 2 ini kita harus menentukan biayanya, opportunity cost-nya yang akan ditentukan dengan dari sel kosong tersebut untuk setiap sel kosong tersendiri. Nah, kalau misalkan belum ketemu cost-nya, kita lanjut ke langkah ketiga atau langkah terakhir, yakni melibatkan penentuan solusi dasar yang baru dan lebih baik. Sekali solusi dasar yang baru dan memenuhi syarat telah dicapai, kita ulangi langkah 2 dan langkah 3 sampai satu solusi optimal telah ditentukan. Jadi langkah itu diulang terus sampai solusi optimalnya telah ditentukan. Yang pertama kan terus habis itu kita tentuin cost-nya. Nah, baru yang ketiga nih, penentuan solusi dasar yang memenuhi syarat gitu loh. Kan ada syarat-syarat tadi yang disebutkan di langkah pertama. Jadi seperti itu teman-teman, dan selanjutnya kita akan menuju ke selanjutnya. Metode inspeksi. Ada kemungkinan terdapat adanya ikatan antara sel-sel termurah. Ikatan tersebut dapat dipatahkan atau dengan memilih sembarang sel untuk diisi. Banyaknya sel yang terisi harus sedemikian hingga diperoleh M plus N min 1 sel yang terisi. Secara singkat, pendekatan transportasi didasarkan atas 3 langkah, yaitu 1. Menentukan program awal untuk mencapai solusi dasar yang memenuhi syarat. 2. Menentukan biaya kesempatan dari setiap sel kosong. 3. Memperbaiki program yang sedang berjalan untuk memperoleh program yang lebih baik, hingga akhirnya mencapai solusi optimal. Selanjutnya, terdapat beberapa cara penyelesaian masalah dalam model transportasi. Semua cara penyelesaian ini mengarah pada penyelesaian optimal dari masalah-masalah transportasi yang terjadi, yaitu metode batu loncatan, metode Modi, dan metode pendekatan Vogel. Metode ini untuk persoalan transportasi berdimensi kecil. Hal ini akan memberikan pengurangan waktu. Alokasi pertama dibuat terhadap sel yang berkaitan dengan biaya pengangkutan terendah. Sel dengan ongkos terendah ini diisi sebanyak mungkin dengan mengingat persyaratan kapasitas produksi maupun permintaan tempat tujuan. Oke, sekarang kita ke soal latihan. Soal yang pertama, suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di kota A, B, dan C. Berikut tabel kapasitas pabrik. Pabrik 1 kapasitasnya 90 ton, pabrik 2 kapasitasnya 60 ton, pabrik 3 kapasitasnya 50 ton. Jumlah seluruh kapasitas 200 ton. Kemudian tabel kebutuhan gudang. Gudang kota A kebutuhannya 50 ton, gudang kota B kebutuhannya 110 ton, dan gudang kota C kebutuhannya 40 ton. Jumlahnya 200 ton. Nah, langkah pertama kita harus membuat tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Tabelnya ada tempat asal, yaitu pabrik 1, 2, dan 3. Kemudian ada kota tujuannya, yaitu gudang kota A, B, dan C. Lalu ada kapasitas pabrik. Pabrik 1 kapasitasnya 90, pabrik 2 kapasitasnya 60, dan pabrik 3 kapasitasnya 50. Ada juga kebutuhan gudang kota A 50, B 110, dan C 40. Yang pertama, kita cari nilai terkecil dahulu. Sebelum ke nilai terkecil. Nah, di sini di kotak-kotak yang kecil ini merupakan harga. 20, 8, 15, 20, 10, 25, 10, 19. Nah, jadi pabrik 1 di gudang kota A itu 20.000, gudang kota B 5.000, gudang kota C 8.000. Nah, begitupun seterusnya. Oke, harganya paling kecil itu kan ada yang 5.000 ya.
di kota B, pabrik 1. Nah, harganya 5.000. Sekarang kita bandingkan antara kapasitas dan kebutuhan, angkanya lebih besar yang mana atau lebih kecil yang mana. Nih, kapasitasnya 90, kebutuhannya 110, lebih kecil yang 90 kan ya. Nah, berarti kita tulis di sini 90 diambil 90, 0. Berarti kapasitas dari pabrik 1 sudah habis semuanya untuk gudang kota B. Nah, berarti di sini kita silang aja tabelnya, karena tidak mungkin ke kota A juga tidak mungkin ke kota C. Nah, adapun di sininya 110. Sudah ada kapasitas 90, berarti kebutuhannya tinggal berapa lagi? 110 dikurang 90 yaitu tinggal 120. Oke, selanjutnya sudah selesai ya di sini. Kita ke harga yang berikutnya, yang paling kecil lagi. Oh, ada 10 nih, ternyata ada 10. Nah, 10 ada 2. Terserah mau pakai yang mana. Kalau saya pakai yang di baris kedua dulu. Oke, 10 kita bandingkan antara kapasitas dan kebutuhan. Kapasitasnya 60, kebutuhannya 40. Lebih kecil yang 40. Nah, berarti di sini kita tulis 40. 40 banding 40, 0 ya. Sudah habis kan semuanya? Berarti kota C, karena kebutuhannya sudah terpenuhi dari pabrik 2, maka di pabrik 3 kita juga bisa silang, karena pabrik 1 juga bisa silang. Nah, itu pun dengan kapasitasnya. Kapasitas dari pabrik 2 itu 60, sedangkan sudah diambil kota C 40, berarti memisahkan 20. Oke, lanjut. Kita ke 10 yang di sini ya. 10 yang di baris 3, yang di pabrik 3. 10. Antara kapasitas dan kebutuhan. Kapasitas 50, kebutuhannya 20. Paling kecil kebutuhan. Berarti kita tulis di sini 20. Jadi di sini kebutuhannya sudah selesai. Karena 90 tambah 20 sudah terpenuhi semua 110. Nah, lalu di sini sudah terpenuhi, jadi kita silang dulu, kita coret juga. Nah, di sini kan 50 kapasitasnya, sedangkan sudah diberikan 20 ke kota B, jadi menyisakan 30 untuk kota yang lain. Oke, selanjutnya kita ke 15. Nah, di 15 ini kapasitasnya tinggal 20, kebutuhannya masih 50. Yang paling kecil 20 ya, di sini 20 dikurang 20, nah habis. Berarti kapasitas pabrik 2 sudah habis. Nah, di sini 50 kurang 20, 30, berarti masih 30 kebutuhan lagi nih untuk gudang kota A. Nah, setelah 15 masih tersisa ini, tinggal kolom ini. Tinggal yang 25. Kapasitasnya 30, kebutuhannya juga 30. Ya udah kita tulis 30. 30 dikurang 30 0. 30 dikurang 30 juga 0. Sudah terisi semua tabelnya. Ini simpulannya. Simpulannya, pabrik 1 kapasitasnya diberikan semuanya ke kota B sebanyak 90 unit dengan harga 5.000. 90 unit dengan harga 5.000, totalnya 350.000. Kemudian pabrik 2 memberikan 20 unit kota A dengan harga 15.000. 20 unit dengan harga 15.000, totalnya 300. Kemudian pabrik 2 memberikan 40 unit dengan harga 10.000. 10 unit dengan harga 10.000, totalnya 400.000. Lalu pabrik 3 memberikan
30 unit ke kota A. Mohon maaf tadi ralat ya, ini 40 unit ke kota C dengan harga 10.000. 40 unit ke kota C dengan harga 10.000. Kemudian pabrik 3 ke kota A 30 unit dengan harga 25.000. A 30 unit 25.000, totalnya 750. Dan pabrik 3 ke kota B sebanyak 20 unit dengan harga 10.000. 20 unit dengan harga 10.000, totalnya 200.000. Total keseluruhan biayanya 2.100.000. Mudah sekali ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas suplai ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Nah, ya. Pabriknya ada pabrik A, B, dan C. Tempat tujuannya ada pasar 1, 2, dan 3. Untuk suplai dari pabrik A 120, dari pabrik B 80, dari pabrik C 80, totalnya 280. Dan permintaan pasar 1 150, permintaan pasar 2 70, dan permintaan pasar 3 60, totalnya juga 280. Lalu harga transport dari pabrik A ke pasar 1 8.000, ke pasar 2 5.000, pasar 3 6.000. Dari pabrik B ke pasar 1 15.000, ke pasar 2 10.000, dan ke pasar 3 12.000. Dan pabrik C ke pasar 1 3.000, pabrik C ke pasar 2 9.000, dan ke pasar 3 10.000. Nah, kita langsung eksekusi saja. Eksekusi. Oke. Sama kayak tadi ya, kita cari harga yang paling murah. Di sini ada 3 ya. Kita bandingkan suplainya 80, dan permintaannya 150. Paling kecil yang supply. Paling kecil yang supply. Nah, di sini kita tulis 80. Habis ya, berarti sudah disuplai ke pasar 1 semua, berarti di sini hanya 0. Ini permintaannya 150. 150 dikurang 80, 70. Nah, karena suplainya sudah untuk pasar 1 semua, maka di yang kolom pasar 2 dan 3 bisa kita coret atau kita silang. Kemudian kita beralih ke harga selanjutnya, yaitu 5, paling kecil. Nah, 5 ini suplainya 120, sedangkan permintaannya 70, paling kecil kan 70 ya. Jadi kita tulis di sini 70. Sehingga di sini permintaannya sudah semua dipenuhi 0, dan di sini 120 kurang 70 sama dengan 50. Karena permintaannya sudah terpenuhi semua, jadi di baris yang pabrik B dan pabrik C bisa kita hilang, kita coret, menandakan bahwa permintaan sudah terpenuhi semua. Selanjutnya harga yang rendah berikutnya ada 6. Nah, suplainya tinggal 50. Permintaannya masih 60. Paling kecil 50 dong. Terus di sini 50. Sininya 0 karena sudah tersuplaikan semua. Sedangkan di sini 60 kurang 50, jadi masih ada 10 permintaan yang belum terpenuhi. Nah, karena 50 dan 70 sudah 120, jadi pasar saya tidak kebagian apa-apa.
Jadi kita bisa silang atau coret. Nah, selanjutnya 8 sudah dicoret, 9 sudah dicoret, 10 juga. Kita ke 12 aja. Nah, harganya nih 12.000. Suplainya ada 80. Sedangkan permintaannya ada 10. Otomatis paling kecil yang 10 dong ya. Tulis di sini 10. Nah, berarti 10 kurang 10 sudah habis. Menandakan pasar 3 semuanya sudah terpenuhi permintaannya. Suplainya dari pabrik B 80 dikurang 10, jadi tinggal 70. Terus 12 nih harga yang paling mahal yaitu 15.000. Nah, di 15.000 ini kita lihat suplainya 70, permintaannya juga 70. Udah kita tulis di sini 70. 70 kurang 70 0, habis 70 kurang 70 juga 0. Karena sudah terisi semua, maka sudah selesai. Sekarang bisa kita simpulkan. Oke, kita simpulkan ya. Pasar 2 70 unit harga 5.000, 350.000. Benar. Dan ke pasar 3 50 unit dengan harga 6.000. Pasar 3 50 unit dengan harga 6.000. 100.000 totalnya. Benar. Lalu pabrik B 70 unit ke pasar 1 dengan harga 15.000. 70 unit 15.000 pasar 1. Totalnya 1.050.000. Kemudian ke pasar 3 10 unit dengan harga 12.000. Pasar 3 10 unit dengan harga 12.000, totalnya 120. Lalu yang terakhir pabrik C ke pasar 1 80 unit dengan harga 3.000. 80 unit dengan harga 3.000, totalnya 240.000. Total biaya seluruhnya 2.060.000. Ini mudah banget ya. Kita coba nih soal yang terakhir. Wow, sudah soal yang terakhir saja. Kita mudah, jadi kita satukan ini. Cari total biaya terendahnya dengan menggunakan metode inspeksi. Tempat asalnya ke Kota Magelang, Kota Pati, Kota Kediri, dengan kapasitasnya 30, 40, dan 50, totalnya 120. Lalu tempat tujuannya ada toko A, toko B, dan toko C, dan kebutuhannya 60, 40, dan 20, totalnya 120. Magelang, toko A 15.000, toko B 3.000, toko C 18.000. Pati, toko A harganya 17.000, toko B 8.000, dan toko C 30.000. Kediri 18.000 toko A, 10.000 di toko B, dan 24.000 di toko C. Oke, langsung kita eksekusi karena sudah diberikan tabel seperti ini ya. Jadi kita eksekusi saja langsung. Oke. Harga paling murah nih, ini ada 3.000. 3.000, kapasitasnya 30, kebutuhannya 40. Yang paling kecil yang kapasitas, jadi kita tulis di sini 30. 30, 30, 0, habis. Berarti dari Magelang kapasitasnya sudah diambil semua oleh toko B, jadi sudah habis. Jadi yang di baris, yang di kolom A bisa kita silang, dan di kolom C juga bisa kita silang. Jadi kita coret ya, sama aja. Nah, kan kebutuhannya 40, baru ada 30 kapasitasnya, berarti 40 kurang 30,
10. Berarti membutuhkan 10 kapasitas lagi. Oke, setelah itu ke harga yang paling murah lagi. Nah, di sini ada 8. Ini ada 8. Kapasitasnya 40, kebutuhannya 10. Paling kecil 10 ya. Oke, 10. Kemudian 10 kurang 10, 0. Menandakan bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi, sehingga yang di baris ketiga atau baris di tempat asal sendiri bisa kita silang atau kita coret. Bahwa menandakan bahwa toko B kebutuhannya sudah terpenuhi semua. Nah, 40 kurang 10, 30. Berarti dari kota Pati masih ada 30 lagi nih kapasitas yang tersisa. Lanjut, 38, 10 sudah. Oke, kita ke 15 juga sudah, ke 17 sekarang. 17. Kapasitasnya 30, kebutuhannya 60. 30 ya, paling kecil kita tulis. 60 dikurang 30, masih menyisakan 30 lagi kebutuhannya. 30 kurang 30, 0. Menandakan bahwa kapasitas dari dari tempat asal kota Pati itu sudah habis, sehingga toko C nggak kebagian, bisa kita coret atau kita simpan. Lanjut, 17, 18 sekarang. Nah, 18 karena di sini juga ada 18 juga ya, tapi di sini udah dicoret, jadi kita ke yang 18 yang ini. Kapasitasnya 50, kebutuhannya 30. Paling kecil 30 ya, posisinya 30 dan di 30 0. Menandakan bahwa toko A kapasitasnya sudah terpenuhi semua. Nah, 50 dikurang 30 menyisakan 20. Selanjutnya di 18. Oh, ini 24 nih. 24 nih, kapasitas 20 dan kebutuhan juga 20. Terus aja 20 kurang 20, 0, 20 kurang 20, 0. Nah, sudah terisi semua ya. Nah, sudah terisi semua, mari kita simpulkan. Nah, ini untuk simpulannya. Magelang kapasitasnya diberikan ke toko B sebanyak 30 unit dengan harga 3.000. 30 unit dengan harga 3.000, 90.000. Kemudian dari Tapati kapasitasnya diberikan ke toko A sebanyak 30 unit dengan harga 17.000. 30 unit dengan harga 17.000, jumlahnya 510.000. Kemudian Tapati ke toko B 10 unit dengan harga 8.000. 10 unit dengan harga 8.000, totalnya 80.000. Kemudian Kota Kediri ke toko A sebanyak 30 unit dengan harga 18.000. Toko A 30 unit dengan harga 18.000, totalnya 540.000. Kemudian Kediri ke toko C 20 unit dengan harga 24.000. 20 unit dengan harga 24.000. Totalnya 480.000. Nah, total dari keseluruhan biaya itu 1.700.000. Semoga dari soal dan pembahasannya ini mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan solusi awal pada model transportasi, kita bisa menggunakan metode pojok barat laut dan metode inspeksi. Sedangkan untuk penyelesaian optimal dari masalah-masalah transportasi, kita bisa menggunakan metode batu loncatan, metode modified distribution atau MODI, dan metode Vogel approximation atau VAM. Metode inspeksi merupakan bagian dari metode transportasi berdimensi kecil. Hal ini akan memberikan pengurangan waktu.
Alokasi pertama dibuat terhadap sel yang berkaitan dengan biaya pengangkutan terendah. Sel dengan ongkos terendah ini diisi sebanyak mungkin dengan mengingat persyaratan kapasitas produksi atau origin maupun permintaan tempat tujuan. Kemudian beralih ke sel termurah berikutnya dan mengadakan alokasi dengan memperhatikan kapasitas yang tersisa dari permintaan baris dan kolom. Dalam perhitungannya, metode ini membuat matriks sesuai dengan pernyataan yang berlaku.